Yo 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 yo. Yo WhatsApp, kembali lagi di pos MPP episode ke sekian. Ya, masuk ke season setelah season kemarin kita membahas tentang lifestyle anak STP. Sekarang kita ke season baru dengan tema yaitu entrepreneur. Berat bos. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang udah dibilang tuh entrepreneur muda. Iya, ini adalah Iya kan? Bener, dia perwakilan dari prodi sahabat kita, prodi MBP. Alip ini merupakan Yoi. Hima ya, Lip? Hima MBP ya, Lip? Oh iya, betul. Oke. Kita persilakan Alip aja. Langsung aja bro, suruh si Alip alin diri dulu. Silakan Alip. Oke, terima kasih kepada Bos Selolet dan Bosen ini nickname-nya. Oke, semuanya yang mendengarkan podcast Hima MPP, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Nopal. Saya biasa dipanggilnya Al. Al Eldul. Al aja. Oh, buset. Al. Ya. Oke. Jadi saya perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis Perjalanan yang bisa disingkat Hima MBP ya. Saya juga tadi dengarnya ini season baru yang diundang pertama saya jadi terhura ini, aduh serius. Langsung diundangnya saya yang bukan siapa-siapa gitu. Makanya sedikit berat ini topik. Jangan begitu. Sudah banyak konten-konten YouTube Anda yang memotivasi banyak orang. Apalagi saya lihat tuh yang kemarin tuh yang 10.000 viewers tuh kayaknya tuh sangat. Oh iya, itu video YouTube saya tiba-tiba viral itu yang 10.000 viewer. Terus kelanjutannya gimana? Lanjutannya udah 10.000 viewer, mandek nggak naik lagi. Tapi nggak apa-apa. Bapak, apa kabar podcast PP berapa? Kan YouTube itu hanyalah sebuah tabungan. Betul. Oke. Gimana? Ada yang... Ya guys, jadi si Alif ini tuh adalah satu mahasiswa ST Bandung dari program di manajemen bisnis perjalanan. Itu tuh satu jurusan sama MPP. Nah, jadi itu kayak sahabatan gitulah. Kan ada MPP, MKE. Kita bertiga itu satu jurusan. Dan kita tuh juga sering kerjasama juga ya, entah itu event-event kampus atau event-event di luar kampus gitu. Jadi gimana ya? Cukup dekat sih hubungannya. Hubungannya sangat dekat, sangat intim mendalam ya. Intim dan mendalam. Yoi. Buset. Boleh. Oke, kita langsung ke intinya. Nah, kalau gitu langsung aja kita main. Kan bahasanya. Dengar-dengar kan Alis sudah punya bisnis sendiri. Nah, bisa dijelasin tuh apa tuh bisnisnya Alis? Oke ya, baik. Aduh, saya beneran malu ini bilangnya. Jadi, yang pertama saya mau bilang dulu kalau sebenarnya posisi saya tuh, saya punya travel ya, tapi maksudnya travelnya belum ke jenjang lebih serius. Aduh, suaranya fals lagi. Belum ke jenjang yang lebih serius. Nah, saya tuh lebih berkecimpung di dunia transportasi bis pariwisata ya. Nah, untuk di bis pariwisatanya sendiri, saya sekarang posisinya itu sebagai freelance marketing. Jadi saya tidak terikat ke salah satu perusahaan manapun gitu. Sempat ada yang menawarkan untuk jadi marketing di salah satu perusahaan bis, cuman saya tolak, saya jadi freelance aja deh. Kenapa? Biar unit bisnya banyak dan bervariasi. Nah, itu perkenalan dari perkenalan awal dari saya ya. Nah, Liv, itu awalmu gimana tuh? Kok bisa tiba-tiba kepikiran mau bikin ini, terus proses pembukaannya gitu loh. Gimana? Bisa ceritain nggak? Proses bisnis bis atau ngebuat perusahaan bis? Enggak, pertamanya lu tuh tertarik mau berarti awal mula ya. Oke, sebelum berbicara nanti lebih jauh dalam 1 jam ke depan ya. Saya pertamanya mau berterima kasih. 40 menit, oke.
pertamanya mau berterima kasih dulu, siapa tahu nonton atau mendengarkan ya, kepada bis pariwisata, pertama dari dari Trijaya Trans, Pak Israel dari Kita Rabu Trans, dan Pak Ari dari Dem Holiday ya. Soalnya saya tuh ilmu-ilmunya dapat dari mereka-mereka juga, sharing-sharing juga. Awal mulanya kenapa saya tertarik di dalam dunia ini, percaya nggak percaya saya tuh udah punya impian terjun ke sini dari Wow, udah lama ya? dari SD tuh saya dari SD tuh saya sering piknik pakai bis pariwisata. Terus karena sering piknik pakai bis itu jadi seneng gitu ngelihat driver nyetir, ngelihat pokoknya kalau ngelihat bis-bis bagus tuh jadi, aduh, udah gedenya pengen punya bis. Harapannya semuanya berlanjut nih sampai SMP ini nggak sombong ya, ini kan nyeritain dari awal banget ya. Jadi pas SMP lulus sebenarnya saya tuh punya name yang bisa dibilang bagus. Tapi saya memutuskan untuk masuk ke salah satu SMK pariwisata di Kota Bandung. Jurusannya Usaha Perjalanan Wisata. Karena itu mimpi saya tuh terjun ke dunia pariwisata. Meskipun saat itu banyak yang menyayangkan sebenarnya guru-guru dari SMP tuh, kenapa masuk SMK, karena name saya yang cukup besar. Nah, setelah masuk SMK, kalau di SMK itu kan ada sistem magang ya. Saya tuh ke guru itu request pengen magang di travel yang punya bis. Oh. Nah, kebetulan kata gurunya, ya udah gini aja, cari dulu aja sendiri, nanti kalau punya referensi baru ajuin ke kami. Ya udah saya di situ pakai motor keliling Kota Bandung nyari travel yang punya bis, yang ya travel sekaligus punya transportnya gitu ya. Akhirnya ketemulah saya tuh berlabuh 2017 di Kita Rabu. Nah, saya juga punya alasan tersendiri kenapa saya milih magang di travel yang punya transportnya. Karena untuk magang sendiri kan magangnya di musim low season ya, bukan di high season. Otomatis berdasarkan sharing dari kakak tingkat sebelumnya itu di travel tuh enak katanya. Kalau magang tuh diem, nonton film, soalnya jarang ada tamu. Nah kalau saya tuh, oh nggak bisa kalau di travel sekarang 3 bulan diem terus. Akhirnya saya milih yang ada bisnya. Kenapa? Karena meskipun dunia travel paket wisata sepi, bis itu pasti selalu jalan tiap bulannya tuh. Makanya selama di Kita Rabu 3 bulan tuh saya belajar cara ngitung, belajar cara bikin surat jalan, dan sebagainya. Tentunya menghandle tamu ya, karena kalau bis itu yang paling rentan komplain tamu sebenarnya ya. Nah itu awal mula saya terjun ke dunia bis. Setelah itu saya lulus sekolah, saya kan spare tuh 1 tahun. Nggak kuliah langsung. Sebenarnya mau kuliah di NHI dulu 2018 tuh. Cuman ditolak, tertolak, ya itulah. Belum diberikan kesempatan. Iya betul. Nah akhirnya saya tuh selama 1 tahun itu tuh sewa-sewain bis, jadi tour leader juga, makanya alhamdulillah dari situ tuh channel tuh mulai banyak begitu. Itu awal mulanya. Saya kembali lagi, siapa tahu ada pertanyaan lagi. Keren aja nih cerita nih. Gila loh. Dia dari SD punya cita-cita. Gue SD tuh cita-citanya apa? Gue pengen jadi detektif anjir, gue gara-gara Conan. Gue SD masih pengen jadi tentara, bro. Nggak ada yang pengen jadi dokter kandungan gitu. Wah, belum kepikiran tuh. Nggak ada tuh. Masih jadi tentara, masih jadi polisi. Masih random lah cita-citanya. Sekarang udah masih iya, malah sekarang nggak punya cita-cita, bro. tapi Yang penting kita bisa kerja sukses. Punya bayangan gitu. Ya nggak tahu sih. Mungkin karena senang bis itu. Apa sih itunya suka dukanya itu loh di bisnis ini, nyewa bus itu apa sih, hanya harus dukanya apa gitu? Dukanya yang pertama tuh kalau orderan sepi, itu duka. Oh iya pasti. Terus setelah itu kalau ada musibah di jalan, karena kan berdasarkan survei itu kecelakaan bis itu lebih tinggi daripada kecelakaan pesawat. Itu jadi kalau ada kecelakaan bis itu dukanya sangat, ya
ngurusnya gitu, ngurus soal kecelakaan itu susah banget kalau di bis itu. Yang ketiga, kalau ada komplainan soal unit yang dipakai gitu. Kan saya sekarang freelance marketing ya, jadi saya nggak tahu eh, setiap, apalagi kalau saya nyewain lagi butuh unit nih, kan PO nggak semua tersedia kan, sampai saya harus nyari ke tempat-tempat terpencil, nyari bis yang tersedia gitu buat disewakan. Nah, saya kan juga belum tentu semua bis sudah pernah saya coba. Jadi, jatuh takutnya ada komplain misalkan dari krunya yang kurang ramah, AC bocor, ataupun apalagi mogok gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau mogok itu kan, itu bukan kehendak kami ya, soalnya takdir ya, kalau mogok tuh sebagus apapun bis, kalau Ya. emang takdirnya udah mogok, ya mogok gitu. Itu dukanya. Saya masuk yang kesenang-senang nih. Nah, iya, yang enak-enak. Yo. Yang enak-enak. Senangnya, yang pertama merasa jadi kita lebih aware sama bis yang kita sewakan. Jadi kalau saya misalkan mau sewain bis, misalkan ke MPP nih, saya sewain bis, saya tuh pasti aware milih unitnya yang mana. Kadang saya ke garasinya dulu ngecek unitnya, oh ini normal, kalau ada kursi goyang dikit, ya saya minta ke kru atau mekaniknya benerin seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orderan melimpah, hati pun senang. Yo, pasti sih itu. Pasti kalau itu. Cuan masuk cuan. Iya itu. Dan yang ketiganya, eh saya jadi punya banyak channel. Itu yang paling utama. Saya jadi kenal sama owner dari PO bis ini, saya kenal owner dari perusahaan ini. Jadi terkoneksi begitu. Oh ya, buat kalian kalau informasi dikit informasi aja nih, Alif nih sering STP itu sering nyewa bus di Alif ya, Alif? Enggak se-STP, belum. Tapi Ya, udah maksudnya beberapa kali kayak, kan, beberapa kali. kalau nggak salah kan waktu itu MBP MBP ke Bali kan? Ya kalau untuk MBP, alhamdulillah saya dipercayakan oleh Pak Wisnu Hartanto untuk menghandle unitnya. Terus beberapa waktu lalu juga dipercaya oleh Pak Anggi untuk mencarikan unit bis buat ke Malang. Begitu. Tapi semoga sih kedepannya bisa keren deh, satu keren. STP saya handle, itu seneng banget itu. Amin. Saya semangat kuliahnya. Buset, amin. Amin. Kalau MPP diskon nggak, Alif? Kalau MPP, aduh saya nggak enak, takut Pak Anggi sama Pak Ronald denger nih. Halo. Langsung aja ke Pak Anggi dan ke Pak Ronald. Ya. Biar nggak pakai bisping mulu, Liv. Oh, kalau kelas Alif belum pernah pakai bis STP malah. Tuh kan? Karena lu sang pencari bis. Gua kan nggak ada. Pakainya bis ke Lembang aja yang ngadep bisnya itu, ya Allah. Itu bis tahun berapa? Apa-apa. Justru enak loh pakai yang legend-legend kayak gitu tuh, udah jarang sekarang. Selama AC dingin kan nggak apa-apa. Betul. Terus ini Lip, apa sih namanya? Apa? Kalau di masa-masa pandemi gini kan pas awal-awal tuh pasti pariwisata kan turun ya, apalagi penyewaan bis juga pasti turun. Terus kan ini udah mulai PSBB, kemarin juga gue lihat lu update di Instastory itu udah kemana-mana, ke tempat-tempat bis, udah waktu itu udah sempet ada jalan-jalan bareng bis ya, bis itu pada ke apa sih, pada ke Lembang itu gimana Lip? Kalau yang sekarang Lip, apa udah mulai kembali lagi, apa masih tetap? Jadi aduh ini sebenarnya sedih kalau diceritain ya. Jadi semenjak pertengahan Maret saat info lockdown udah keluar, itu semua unit bis di cancel sama customer. Semua. Malah saya ada tiga orderan, 4 orderan juga ikut ke cancel. Karena COVID ini ya, karena pandemi ini ya. Awalnya kami semua tuh prediksi bahwa COVID ini tuh bakal selesai ya paling lama setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran tuh udah normal. Jadi mungkin yang awalnya karena prediksi itu dari awal ada yang bro-broan pengeluaran tuh ya. Tapi setelah Lebaran kan ternyata masih panjang ya. Masih. Juni, Juli.
Nah, itu tuh udah banyak yang apa ya, meringis gitu ya, butuh pemasukan. Gak cuma kru, bahkan ownernya juga. Karena kan kalau di bis pariwisata ini ada perusahaan bis yang beli bisnya secara cash, ada perusahaan bis yang membelinya secara kredit. Kalau yang cash ya mereka aman-aman aja gitu, nggak ada tanggungan cicilan. Nah kalau yang kredit ini yang mereka meringik butuh order tuh. Akhirnya karena di dunia bis pariwisata juga kan krunya tuh nggak cuma ratusan tapi ribuan kan, butuh makan, butuh keluarganya butuh nafkah gitu. Ya pada awal Juli di Bandung, khususnya di Bandung tuh itu mengadakan campaign berangkat ke Pangandaran. Itu tuh perwakilan dari setiap perusahaan ngirimin 1 unit. Nah, 1 unit tuh itu tentunya udah dibatasi ya. Jadi di dalam bis itu yang pertama 70% kapasitasnya. Yang kedua disediakan hand sanitizer. Yang ketiga disediakan termogan. Untuk masker itu bawa masing-masing. Nah, alhamdulillah waktu ke Pangandaran yang pertama itu tuh 44 unit dari 44 perusahaan yang berangkatnya tuh. Dan alhamdulillah sampai Bandung itu kan dibuat open trip ya. Itu di mana perusahaan-perusahaan bis itu ngejual dengan harga yang murah-murah. Kenapa? Yang penting kru bisa jalan, kru dapat gaji, dan bis juga ya kasarnya dipanasin gitu, nggak diem di garasi terus setelah dari Maret diem di garasi terus. Nah itu awal pandemi itu kondisinya seperti itu. Dan akhirnya setelah kemarin Pangandaran 44 unit itu responnya positif gitu. Semua, maksudnya bukan positif positif COVID ya. Jadi respon dari masyarakatnya juga nganggap ini, wah pariwisata udah mulai kembali. Nah di sini posisinya semua peserta yang dari Pangandaran itu dicek selama 14 hari dan semuanya non-reaktif. Yang selanjutnya, di saat orang-orang kan sekarang ada yang udah mulai order bis. Di saat itu juga berita COVID di Indonesia naik. Itulah yang akhirnya membanting lagi dunia bis pariwisata dikit lagi. Akhirnya Agustus dicoba lagi bangkit. Ada kemarin itu awal September ya yang berita tsunami itu ya. Iya. Tsunami 20 meter. Iya kayaknya. Nah, itu udah orderan tuh ya mulai Agustus tuh tiap Sabtu Minggu pasti bis-bis di Bandung tuh pada jalan ke Pangandaran. Cuman awal September kemarin dengar berita prediksi tsunami 20 meter mengintai, di cancel lagi. Gitu lah, nggak tahu, pusing. Jadi mungkin kasarnya ada beberapa orang yang masih takut dengan COVID, tapi diam. Ada beberapa orang yang takut dengan COVID, dan kalau ngelihat ada agenda-agenda tuh dia bersuara gitu. Gimana nih kalau makin nambah. Dan ada juga yang ketiga itu orang yang udah gak takut lagi dengan COVID. Gitu. Berarti sekarang sisi tetap open ya, kalau ada yang mau nyebes gitu lu tetap ya? Ya, pokoknya sekarang pokoknya dari bulan Juli itu semua orderan udah dibuka lagi semua. Tapi tetap itu tetap itu dilengkapi kayak protokol gitu ya. Hand sanitizer kalau gitu bisa, ya. Pasti dilengkapi sama protokol kesehatan. Keren sih, keren. Tadi lu bilang tuh sempat turun naik. Tapi kan Bandung nih keadaannya kayak lagi random gitu. Apakah terus perusahaan-perusahaan bis ini dia tetap buka open trip, apa dia ngebatasin misal sebulan cuma ada 4 kali jalan atau gimana? Oke, berarti pertanyaannya soal apakah tetap ada open trip atau bakal ada pembatasan ya dalam sebulannya ya. Kalau sekarang yang dilakukan oleh kami, para penjual bis ya, itu mencari orderan sebanyak-banyaknya.
jujur aja kami itu nggak lagi memperhatikan berita soal COVID-19. Jadi kalaupun misalkan MPP nih mau berangkat ke Pangandaran mau main pakai bis, ya udah kami langsung sediain aja, nggak tanpa tanpa gimana ya, Panjang ya. tanpa mikir panjang gitu, soalnya emang ini udah 6 bulan 7 bulan lebih, emang udah kacau perekonomiannya. Apalagi kalau saya bocorin ya, setiap PO yang bisnya itu kredit, cicilan per bulannya itu satu unit per bulan 35 juta kurang lebihnya. Itu kalau satu PO punya 5 unit semua cicilan, ya kali aja 35 kali 5, 185 juta per bulannya cicilan tuh. Makanya harus kejar apa ya? Ya seenggaknya pertama buat ngasih nafkah ke kru, yang keduanya buat bayar cicilan, karena kalau saya nggak salah dengar cicilan tuh lagi masa pandemi itu diringankan seperti itu. Jadi mau ada orderan ambil, harga berapapun ambil, sekarang mah gitu. Yang penting bisa apa sih namanya, ada pemasukan ke perusahaan bis tersebut, supaya soalnya banyak juga orang-orang yang hidup bergantung sama PO bis. Ya, iya, betul. Pandemi di Indonesia ini segera berlalu dan Indonesia kembali bisa berlibur. Amin. Kemarin kan terakhir tanggal 18 September udah dicoba tuh. Kita ngadain open trip ke Jogja. Iya. Tahu nggak pesertanya sampai berapa? Bro. 1.000 orang. 1.000 orang? 1.000 orang ke Jogja. Itu tanggal 18, 19, 20 September kemarin. Tapi terus tanggal 29, 30, 1 Oktober open trip lagi. Itu tuh kurang lebih yang berangkat tuh 10 sampai 15 bis. Waduh. Dari situlah kesimpulan ternyata banyak orang yang sebenarnya tuh ekonominya cukup. Mereka tuh udah pengen bergegas buat piknik, tapi karena beritanya tiap hari munculnya COVID terus mereka tuh sebenarnya takut. Tapi alhamdulillah kemarin yang 1.000 orang ke Jogja itu semuanya sampai sekarang tidak ada info ada yang positif, semuanya sehat. Gitu. Alhamdulillah. Gimana toh? Ya memang ya kan apa ya, COVID ini emang dampaknya emang bisa dibilang merugikan semua orang. Iya benar. Ya semoga aja COVID cepat kelar, terus bisnis semuanya juga semua lancar kembali. Amin. Lagi kuliah di Bandung. Semua. Lu kangen kuliah nggak, Lip? Kuliah offline. Lu kangen kuliah offline? Oh iya kangen dong. Kan harusnya kami semua field trip Joglo Semar bulan ini harusnya. Yo. Nggak usah ngomong field trip lah. Gua semester 2 harusnya yang Pangandaran nggak jadi ya, MPP ya? Batal. MPP nggak jadi. Agak. Di cancel hamin beberapa jam perjalanan kami ke Aduh, udahlah. Ya untung ada kami semua apa? Udah jalan ya. Kalian semua udah field trip ya. Ya untung kami semua kemarin sempat field trip, bahkan sampai kakak tingkat kami pun sempat field trip ke Bali. Anjir. Mudah-mudahan nih Bali nih harusnya. Bali nih kita harus. Oh harus dong itu. Haruslah bareng-bareng bos. Apakah kita Grand Tour atau masing-masing nih Bali? Grand Tour dong, harusnya kan komplit. Harusnya kan Grand Tour. Kan kita komplit. Iya. Iya ya harusnya Grand Tour ya. 4 unit bis berarti ya. 4 unit bis. Kan ya K360 ya. Ya kalau MPP sih bisa nggak tahu gitu bisnya siapa. Sebenarnya MPP juga nggak tahu apakah saya masih dipercaya atau enggak gitu bulan Maret ya berarti rencana. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, kira-kira bulan Maret. Oh, iya nggak sih?
Iya, iya. Situ Ya prepare. Februari atau Maret berarti ya. Oke. Selanjutnya Lip. Lu cara ngebangun bisnisnya itu gimana sih? Mulainya dari awal tuh gimana sebenarnya? Berarti mungkin ini saya ngejelasinnya point of view-nya saya owner ya. Benar sebagai iya nggak apa-apa supaya orang tuh lebih gampang. Ini kalau ada yang komen ngehujat langsung aja DM. Langsung DM tuh ke Muhammad. Kalau ada yang salah-salah bolehlah. Misalkan ada yang lebih tahu langsung DM aja, koreksi, nggak apa-apa. Apa? Sebenarnya ngebangun bisnis bis pariwisata itu gampang-gampang susah. Yang pertama harus dibutuhin itu pertama uang. Kalau kalau punya perusahaan bis pariwisata itu kan otomatis harus punya PT ya. Nah, syaratnya kalau buat PT itu bis pariwisata minimal harus punya 5 unit bis. Mau bis kecil, mau bis besar, yang penting harus 5 aja. Nanti kalau udah punya 5, itu baru bisa dibuatkan PT bis pariwisata. Sekarang kita cari modalnya. Nah, tadi yang pernah saya bilang, ada yang cash, ada yang kredit. Kalau kita kredit, kita bisa ambil ke leasing. Yang tadi yang nantinya itu cicilan per bulannya kurang lebih 35 juta. Itu yang biasanya sama PO-PO dipakai tuh ya yang segituan, yang mungkin uang mukanya itu sekitar 800 sampai 1 miliar mungkin. Soalnya satu harga bis standar pariwisata itu harganya 1,7 miliar satu unitnya, itu bis gede. Itu udah termasuk ke karoseri apa baru sasis doang? Enggak, itu udah semua. Jadi harga sasisnya itu kurang lebih 900 jutaan sampai 1 miliar, harga bodinya baru 800 juta. Apa kebalik ya, harga bodi 1 miliar? Ya kira-kira gitulah ya. 800 ya, kira-kira gitu ya. Nah itu kalau kita punya uang cash, ya kita langsung aja sawer duit ya, langsung kirim sasis ke karoseri ya. Nah kalau yang kredit itu kita pakai leasing. Bagusnya yang kredit itu kita dari yang nggak punya uang jadi bisa punya aset. Kita kan asalnya modal, kita minjem uang kan, berarti ke leasing kan. Nanti bisnya udah jadi, kita baru bayar cicilan. Misalkan anggap aja selama 4 tahun. Selama 4 tahun cicilan lunas kan otomatis bis itu jadi aset kita kan. Iya. Nah, berarti kalau udah 4 tahun itu biasanya harga jual bisnya itu di angka 800 sampai 900 juta jualnya. Berarti itu kasarnya 4 tahun lalu kita nggak punya uang segitu, 4 tahun kemudian kita punya 900 juta. Itu enaknya, atau kenapa leasing itu dijadikan banyak pilihan oleh owner-owner PO bis. Tapi ya itu, kalau kita nggak pandai dalam pemasaran, bisnya jarang jalan, otomatis kan cicilan nggak ketutup. Itu malah bisa balik bangkrut ke kitanya. Gitu. Ginilah kasarnya. Kalau pebisnis milenial, mereka tuh nggak akan pernah mau mulai bisnis itu dari bis transportasi. Karena ya hitungannya nggak masuk. Bisnis di bidang bis pariwisata tuh hitungannya nggak masuk, profitnya nggak masuk hitungan. Kebayang nggak? Sekarang harga bis, ini anggap aja kita beli cash ya 1,7 miliar. Kita keluar duit 1,7 miliar. Sedangkan sebuah unit bis pariwisata itu per bulannya untungnya 30 juta. Berapa lama bisa nyentuh 1,7 miliar? Sedangkan namanya kendaraan dipakai kan pasti ada penyusutan kan? Dari mulai spare part, perawatan yang makin mahal, dan yang terakhir tiap tahun itu bis itu modelnya baru-baru, keluar lagi yang baru. Kenapa? Pebisnis itu sebenarnya, apalagi yang milenial, mereka nggak mau mulai bisnisnya tuh dari bis, karena itu hitungan keuntungannya nggak masuk, dan balik modalnya lama. Iya sih benar-benar. Ya kalau ditanya susahnya, gampangnya, ya susah-susah gampang. Mah kalau udah niat mah insya Allah jalan.
semuanya Iya, benar. diniatin dengan baik. Benar-benar. Terus kalau misalkan dari keuntungan nih Lip, agak melenceng, pengen tahu. Sebenarnya untungan mana kalau bisnis bis pariwisata sama bis yang itu tuh kayak apa sih namanya? Bis reguler. Jauh gitu ya. Untungan mana? Aduh, kemarin ini saya baru dikasih tahu nih sama Pak Isra, owner kita Rabu. Untung mana? Sebenarnya untung bis reguler, bis umum, bis akap. Tapi untuk orang-orang gabung ke bis umum itu, wah itu susahnya bukan main. Itu kasarnya kayak kalian berantem, kalian harus babak belur dulu, baru bisa sukses di bis reguler. Ginilah, kayak teman-teman yang ngedengerin podcast juga, mungkin pernah lagi naik angkot, kita naik ke angkot B, tiba-tiba dihadang sama angkot lain buat pindah ke angkot depannya. Ya. Nah, kurang lebih di bis umum tuh kayak gitu persaingannya, jadi mainnya main fisik gitu. Kalau di bis pariwisata mainnya tuh kan main banding harga, yang ini harga segini, yang ini dianjlokin murah. Kalau di bis reguler tuh udah susah lah, tapi kalau orang yang udah sukses di bis reguler itu udah mantap lah. Soalnya kalau bis reguler itu kan tiap hari jalan, dan tiap hari juga pasti ya, ini kalau lagi cuaca kondisi lagi normal tanpa pandemi itu pasti jalan kalau bis reguler itu. Soalnya kalau misalkan bis pariwisata tuh siapa aja boleh ya buka bis pariwisata. Enggak juga sih, tapi kalau bis reguler tuh siapa aja buka, tapi udah banyak pemain-pemain lama yang senior gitu. Iya, paham. Iya, itu. Soalnya kan kalau bis reguler juga kita kan nggak bisa bikin bis terus tiba-tiba masang trayek Bandung-Jakarta gitu. Harus dilihat dulu kan apakah di trayek ini tuh udah ada berapa PO yang isinya. Kalau udah penuh ya nggak bisa gitu. Terus kadang-kadang juga narik pasarnya tuh orang-orang yang udah sering bolak-balik, misalkan pakai bis reguler itu udah sering naik bis ini, terus tiba-tiba muncul nih bis baru kayak gimana sih? Jadi hitungannya saingannya kalau bis reguler tuh di kayak fasilitasnya ya, Lip ya? Iya benar, makanya kalau teman-teman yang suka lewat tol Trans Jawa itu bisnya sekarang bagus-bagus. Yang kedua fasilitasnya bagus-bagus, harganya murah-murah, tapi bukan murah yang gila gitu, tapi murah stabil lah. Dan yang keduanya mereka juga kenapa kalau yang sering lihat kenapa pada ngebut, yaitu karena banyak orang pasarnya yang naik bis itu nyari cepat. Jadi kalau bisnya datang ke sini terlambat, ke kota ini terlambat, pasti penumpangnya akan nyoba lagi bis yang lain. Apakah di bis lain lebih cepat atau enggak? Gitu. Kalau saya kan kalau naik udah bayar bis mahal, fasilitas bagus, terus cepat kan rugi kalau buat saya. Saya mau mending macet. Biar nikmatin fasilitasnya ya. Iya. Bener. Oke lah. Ada lagi Tok yang mau ditanyain Tok? Mumpung orangnya masih di sini Tok. Mau jadi marketing bis berminat? Belum. Kayaknya masih agak berat ya buat saya. Marketing yang biasa aja saya belum tentu ngerti. Apalagi marketing bis. Marketing bis mah gini aja, sewa-sewain bis. Asal kalau ada orderan, lift, ini ada orderan. Kemana? Pangandaran. Oke, kasih. Gitu promosi ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terus juga kalau misalkan kalian mau cari-cari bis bisa hubungin Alip. Ya boleh, saya nyediain pertama bis pariwisata dari bis tingkat ada. Hah? Bis tingkat. Bis tingkat itu saya ada. Terus bis yang suite class itu yang semua posisinya tidur saya ada. Bis yang physical distancing konfigurasi seat 111 saya juga ada. Bis yang premium yang ada kasurnya juga saya ada. Bis yang konfigurasi 2, 1 saya ada. Kalau request misalkan di bis premiumnya dikasih buah-buahan bisa. Bis yang ada sofanya ada. Bis normal tentunya ada. Langsung aja ke Instagram. Komplit dah pokoknya dah. Lu nyari bis apa di Alip ada dah. Bis kuat. Harga menyesuaikan ya. Harga menyesuaikan. Bis kuat juga ada. Iya. Masuk masjid juga komplit dah pokoknya nih. Bismillah.
Nanti bis tingkat yang harga sewanya 10 juta per hari diminta 3 juta per hari. Nah, tuh, sesuai sesuai standar. Jangan Anda semua minta bis tingkat, mintanya yang bisa 60 orang, nggak bisa bis tingkat. Ya, tuh, ada lagi yang mau ditanyain tuh. Udah panjang banget nih sama Oh iya, Alif. Alif punya slogan, Alif. Apa Lip? Slogan yang terlalu terngiang-ngiang di kepala saya tuh. Kasih tau, Alif. Hashtag gitu. Itu Lip. Iya, gitu. hashtag yang Ya udah gini aja. Kalau saya bilang Iya. kalimat awalnya diakhiri oleh teman-teman ya. Oke. Oke, siap. Itu bis. Ingat Alif. Ingat, Alif. Itu slogan terngiang-ngiang bro dari pertama kali gue masuk STP. Ya, Waduh. justru itu kan Satu kita marketing ya? 2018. Hmm. Itu tuh nggak sengaja, maksudnya tuh nggak sengaja lagi nyari orderan bis. Aduh, butuh bis. Oh iya, kenapa nggak bikin slogan butuh bis? Ya ingatnya ke saya. Asalnya butuh bis ingat saya gitu. Akhirnya diganti lah jadi butuh bis ingat Alif. Dan alhamdulillahnya banyak orang termasuk teman-teman di dunia pertur leaderan, dia bilang, Lip, itu tuh slogan biasa tapi terngiang terus gitu. Jadi kalau lihat ada bis lewat tuh, oh ini si Alif gitu. Ada bis lewat, oh iya si Alif gitu. Bis Alif, pokoknya bis Alif. Personal branding ya. Bener tuh, marketingnya hebat sih lu, Lip. Keren. Ya lah, semoga teman-teman juga bisa merasakan sewa-sewain bis, bisa merasakan suka dukanya sewain bis kayak gimana. Gimana Tok? Udah cukup? Oke, kalau gitu mungkin sekian episode kali ini. Terima kasih buat Alif. Terima kasih banget, Alif. Udah sharing banyak pengalaman. Terima kasih juga buat teman-teman host yang kece dan lagi pada liburan tapi tetap bersemangat buat kerja ya, buat bikin konten luar biasa. Mantap sekali. Ada liburnya, lagi UTS bro. Oh iya, lupa. Mana tulis ngumpulin lagi, disempet. Ya, semoga kita semua tetap bangkit ya. Amin. Pandemi ini tetap ada. Pandemi ini segera berakhir. Mudah-mudahan semua bisa kembali ke normal lagi. Amin. Sekali lagi thank you Liv, semoga Wisnu lancar terus lah, berkembang terus. Jangan lupa untuk kalian semua, kalau suka sama video ini bisa di like, lalu di follow Spotify kita, di subscribe YouTube kita, dan follow Instagram MPP di @hima_mpp, juga Instagram MBP di apa, Liv? hima_mpp. Instagram Alif dong, Instagram Alif jangan lupa. Ya, itu untuk hima_mpp. Kalau Instagram saya, ya, juga kalau kalian mau tanya-tanya langsung tentang bisa langsung DM Instagram Alif. @muhalifnopal. Muhammad Alif Nopal boleh tuh di. Oke, terima kasih banyak Alif. Jangan lupa para pendengar mendengarkan podcast MPP yang selanjutnya dan sebelumnya, dan terus menjadi bagian dari podcast MPP. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Alif. Bye. Oke.